Thank you. Oke, baik. Saya mohon izin untuk mute dulu rekan-rekan yang lain. Selamat siang menjelang sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya di hari Sabtu siang menjelang sore hari ini. Nah, rekan-rekan, kita di hari ini ada free webinar, yaitu menulis itu menyenangkan. Nah, narasumbernya kita hari ini tuh sangat luar biasa sekali. Ada Kak Insinyur Aris Rinaldi, MT IPM. Beliau adalah seorang praktisi dan juga ASN Kementerian PUPR. S1 dan S2 beliau dari Institut Teknologi Bandung, dan juga beliau telah memperoleh gelar untuk IPM, yaitu Insinyur Profesional Madya. Nah, saya mohon izin untuk share screen terkait dengan CV-nya Kak Aris nih. Ini luar biasa sekali. Saya mohon izin untuk share screen sebentar. Iya. Oke, baik. Kak Aris Rinaldi ini, rekan-rekan semua, itu sudah banyak sekali melakukan publikasi, dan publikasi ini lebih banyak sekali yang juga ada di luar. Jadi yang pertama itu ada Water Supply in Indonesia and Infiltration Study di Jerman tahun 2016. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2017, ada Hydraulic Conductivity of Silt Equal Material on Unsaturated Soil. Ini di Yogyakarta dan meraih gelar ataupun juga predikat National Best Paper Presenter di tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 itu ada publikasi Natural Draining Model on Sandy Clay Loam Soil Above Impermeable Layer in Mining Overburden Disposal. Nah, ini di Index by Scopus. Kemudian di tahun 2019 ada publikasi terkait dengan peluang dan tantangan dalam operasi dan pemeliharaan bendungan di Makassar. Kemudian di tahun yang sama juga di Kupang ada publikasi Inflow Discharge for Jenelata Subcatchment. Nah, kemudian di tahun 2020 itu ada terkait dengan penghapusan fungsi bendungan pertama di Indonesia oleh Kementerian PUPR di tahun 2020. Dan ada juga mengeluarkan sebuah buku Unsaturated Hydrogeology di ITB Press, Bandung tahun 2020. Nah, di tahun 2021 ada publikasi terkait dengan peluang pembangkit listrik surya atau PLTS pada genangan waduk. Dan di tahun 2022, ini sebagai representatif Indonesia, dilakukan di Prancis, yaitu Hydrogeology Study, Sustainable Groundwater Monitoring of Banyu Urip Dam. Nah, untuk experience-nya, beliau ini di tahun 2011 sampai 2012 di PT Sapta Indra Sejati untuk Mine Planning and Control Pit Area di Kalimantan Selatan. Kemudian dari tahun 2012 sampai 2013 di PT Angkasa Pura II untuk Supadio International Airport Runway overlay-nya di Kalimantan Barat. Kemudian tahun 2013 sampai 2015 di PT Reka Patria Eka Guna sebagai EPC Consultant untuk Pertamina EP Pondok Makmur Development Project di Bekasi, dan juga CNG Compression Plant Development Project di Gresik, Jawa Timur. Dan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang di Kementerian PUPR. Nah, rekan-rekan, tadi itu adalah terkait dengan
pengalaman pekerjaan beliau, dan untuk knowledge sharing yang sudah dilakukan oleh Kak Aris ini sudah banyak sekali. Untuk yang boleh menjadi highlight-nya itu adalah di tahun 2021 untuk seminar konstruksi teknik sipil terkait dengan peran hidrogeologi dalam pengelolaan bendungan, kemudian juga di STT IND Padang terkait dengan pencemaran air tanah, kemudian di tahun 2022 di ITERA, Institut Teknologi Sumatera, kemudian di tahun 2022 di tahun yang sama di UII Yogyakarta terkait dengan rencana tindak darurat bendungan. Beliau memberikan kuliah umum bersama Bapak Insinyur Joko Mulyono yang hari ini juga hadir ya Pak. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih Mbak Teresia. Kemudian di tahun 2023 itu beliau juga memberikan kuliah umum di Politeknik Negeri Banjarmasin terkait dengan green infrastructure di bidang konstruksi pada era 4.0. Oke. Beliau juga sudah memperoleh sertifikasi untuk penulisan buku non-fiksi dan juga dari Syekh Kuala University Press untuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi BNSP untuk profesi penulis. Nah, ada quotes juga dari beliau, "The present is the key to the past." Jadi, tanpa kita berlama-lama lagi, kita sudah hadir nih, Kak Insinyur Aris Rinaldi. Selamat siang, Kak. Selamat Gimana kabarnya? siang, Kak Tere. Selamat siang juga buat para peserta webinar kali ini. Iya, ini hari yang sangat istimewa karena kita sudah hadir nih narasumber, yaitu Kak Aris Rinaldi, dan juga ada Bapak Insinyur Joko Mulyono. Dan sebelumnya teman-teman, saya mau mereminder untuk tata tertib yang sudah dibagikan di grup, bahwa dari kurang lebih selama 1 jam, kita akan ada penyampaian materi dari Kak Aris, kemudian ada sesi tanya jawab kurang lebih 30 menit, dan nanti juga teman-teman diharapkan ketika Kak Aris sedang memberikan pemaparan, minta tolong supaya mic-nya bisa di-mute. Sampai nanti di sesi Q&A, ketika mungkin ada waktu ataupun kesempatan untuk bisa live discussion atau tanya jawab secara langsung, nanti kemudian saya sebutkan namanya, boleh monggo untuk dinonaktifkan mic-nya. Nah, rekan-rekan, sebelum untuk kita mendengarkan pemaparan dari Kak Aris, saya mau membacakan sebuah pantun, biar kita semangat nih. Oke. TV bersemut sering dipukul dengan gaya bak atlet silat. Bila semua sudah berkumpul, mari mulai dengan semangat. Tanpa berlama-lama lagi, untuk Kak Aris, waktu dan tempat Zoom dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Tere. Ada Pak Joko juga ya, Pak Joko dan Bapak Ibu atau teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini di sore hari di tanggal 24 Juni 2023. Kami rasa ini pengalaman yang baik ya buat kita semua. Lepas mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kak Tere dari segi portofolio dan juga sedikit experience saya. Memang kalau pada kesempatan kali ini saya coba outlier nih Kak Tere ya. Mungkin kita semua di sini background-nya S1 Engineering, S2 Engineering, atau S3 Engineering. Tapi saya kasih sedikit mungkin pengalaman saya yang terlibat atau terkait dengan tulisan. Karena sehari-harinya kita dari kita SD, SMP, SMA, perkuliahan maupun ketika kita bekerja, itu tidak lepas dari tulis-menulis ya. Walaupun saat ini mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semua menulisnya itu di Microsoft Word ya, jadi nggak pakai pulpen lagi. Tapi dalam beberapa case kita tetap harus bisa menulis secara basic. Lalu saya coba share screen saja ya Kak Tere ya, materi saya. Iya Kak, dipersilahkan. Di sini sudah terlihat jelas ya teman-teman atau Bapak Ibu semua. Memang judulnya ini saya buat seperti ini. Kalau di googling juga ada beberapa judul yang kurang lebih sama, itu kesamaan yang tidak sengaja ya. Lalu
menulis itu menyenangkan, saya coba share kepada Bapak Ibu atau teman-teman semua bagaimana ketika kita nanti menulis apapun itu yang kita tulis, kita mencoba untuk menyenangi apa yang kita tulis. Dengan kita menyenangi apa yang kita tulis, ke depannya tentunya tulisan kita akan berkembang menjadi lebih baik lagi, baik dari sisi materi, konten, alur, story, dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Tere, lalu saya langsung masuk saja ke bagian outline ya. Saya full screen. Lalu ini sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan, yang memang lebih pasnya Kak Tere kalau kita sharing tentang tulisan ini dalam bentuk workshop ya, biar kita sama-sama mungkin belajar ya. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman, ketika saya kasih materi lalu dibuatkan dalam sedikit tulisan, lalu bisa saya cek atau koreksi kira-kira tulisan ini masuknya ke kategori apa dan mungkin perbaikannya seperti apa. Tapi pada kesempatan kali ini kita mungkin satu arah dari saya, tapi kedepannya jika Bapak Ibu punya catatan ataupun tulisan, nah mungkin itu bisa dikomunikasikan dengan saya, apakah tulisan itu bisa jadi suatu bentuk buletin, ataupun paper, ataupun buku, dan lain sebagainya. Karena dengan kita menulis ya, teman-teman atau Bapak Ibu semua, kita bisa mengukir sejarah ya. Jadi suatu saat ketika mungkin kita tidak ada di dunia ini lagi, Bapak Ibu mewariskan sesuatu yang bisa dibaca oleh generasi-generasi selanjutnya. Karena kalau kita perhatikan di zaman dahulu sebelum ada Zoom ini, sebelum ada video recording, segala bentuk komunikasi dalam bentuk komunikasi dengan berbicara itu recordingnya sangat terbatas. Hampir kebanyakan catatan sejarah itu bisa kita lihat dari prasasti, dari bangunan-bangunan candi yang memiliki ukiran-ukiran, dan juga artefak-artefak lainnya yang dalam bentuk tulisannya. Seperti itu. Lalu untuk pertama-tama kita coba ke pengenalannya, yaitu introduction di sini, bahwa pengalaman pertama saya menulis itu, ya kalau mungkin Bapak Ibu teman-teman semua punya sosial media ya, sosial media itu kadang kita curhat ya, kadang kita menulis status, kadang kita juga sharing kegiatan sehari-hari. Nah, gayung bersambutnya ketika saya mendapatkan beasiswa LPDP di tahun 2015, ternyata dosen saya komen di status Facebook saya, dan komennya kurang lebih seperti ini ya. Walaupun sebaik-baiknya pekerjaan Anda sukai semua di bidangnya, dan kontribusikan waktu dan pikiran Anda ke hal-hal yang kecil dan sederhana, dan dokumentasikan. Nah, dokumentasikannya ini kita catat secara daily, kita tuliskan di dalam catatan-catatan kita, lalu didokumentasikan. Apapun itu bisa kita dokumentasikan. Seperti di awal slide tadi, mungkin Bapak Ibu semua atau teman-teman melihat ada foto orang bersepeda, itu ketika saya di Jerman di tahun 2016. Dengan foto itulah nanti lama-kelamaan bisa kita formulasikan atau kita komunikasikan dalam bentuk sebuah catatan atau buletin ataupun buku. Seperti itu. Ini gambaran awalnya seperti ini, latar belakangnya. Lalu ketika Bapak Ibu dan teman-teman mempunyai catatan-catatan kecil, misalnya poin-poin, kalau dulu istilahnya diary ya Kak Tere ya, kalau sekarang ini poin-poin, misalnya Bapak Ibu melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya pagi saya naik MRT, siang saya makan siang, sore saya snack sore, dan malam saya mungkin pergi dengan pasangan. Nah, poin-poin itu jika kita buat dalam bentuk mapping, kita akan lebih mudah mensarikan bagaimana nanti dalam bentuk tulisan. Karena kalau kita tidak melakukan tulisan-tulisan kecil, biasanya kita akan terlewat terhadap poin-poin yang mungkin nantinya bisa menjadi sebuah tulisan. Di sini gambaran awal saya, tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa motivasinya itu karena tulisan di sebuah status Facebook. Mungkin after webinar ini teman-teman juga, wah, setelah menulis dari teks, chat, ataupun status sosial lainnya, wah ini kayaknya saya bisa juga nih untuk membuat sebuah tulisan, ya minimal tulisannya itu tulisan untuk reminder pada diri sendiri ya. Lalu setelah kita buat dalam bentuk poin-poin, kita cari alurnya, nanti alur-alur inilah yang bisa mensimulasikan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu semua. Terkadang apa yang ada di pikiran kita tidak kita tuliskan dalam sebuah catatan kecil atau tulisan, itu hanya berada di dalam pikiran kita sendiri. Saya lanjutkan ya. Lalu apa sih bedanya antara pengarang, penulis, maupun dua-duanya atau kombinasi di antara keduanya? Kalau di sini bisa kita lihat bahwa pengarang itu adalah bisa seseorang yang memiliki sebuah gagasan atau ide yang lebih sering berorientasi pada diri sendiri ketika berkarya.
Itu kita definisikan sebagai seorang pengarang. Lalu penulis adalah setiap orang yang menulis naskah buku untuk diterbitkan dalam bentuk buku. Ini sesuai dengan undang-undang dan PP-nya ya. Tapi terkadang buku ini macam-macam ya, ada namanya buku saku dan lain sebagainya. Ya kita mendefinisikan buku di sini adalah buku ilmiah populer atau buku non fiksi dan lain sebagainya. Dan untuk penulis ini orientasinya pada saat ketika berkarya ya. Seperti itu. Lalu untuk kombinasi antara author dan writer ini adalah pengarang sekaligus penulis, fleksibel dalam berkarya baik sebagai spesialis maupun generalis. Di sini dalam artian mungkin spesialisnya dalam buku-buku tertentu seperti misalnya buku Harry Potter ya, atau buku-buku yang bidang pelajaran. Nah itu tidak ada masalah. Tapi nanti harapan saya atau kami di sini ketika Bapak Ibu setelah webinar ini minimal muncul sebuah ide ataupun gagasan, oh saya ingin menjadi penulis, apapun itu tulisannya, seperti itu. Lalu ide-ide yang muncul, nah ini berdasarkan apa yang pernah saya lalui ya Kak Tere atau Bapak Ibu semua, ide-ide yang muncul itu berdasarkan misal pertama pengalaman, tadi Kak Tere sudah jelaskan pengalaman saya dari tahun 2011 hingga saat ini, itu dirunut. Lalu untuk pengetahuan ini apa yang kita dapat saat mungkin S1 atau S2, lalu kita tulis dalam catatan-catatan kecil di saat sekolah ya, atau misal berkuliah, biasanya ada rangkuman, misalnya dalam satu mata kuliah, selama mungkin 1 semester, ada catatan-catatan itu kita kumpulkan. Lalu keterampilan-keterampilan ini bisa dibilang praktikal ya, advice ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan engineering yang nantinya bisa dijadikan semacam praktikal ketika kita melakukan hal-hal yang mungkin jarang ditemui di lapangan. Kalau untuk pemikiran ini lebih ke konseptual dalam artian kita bisa saja ide-ide itu muncul karena kita sering membaca buku ya. Semakin sering kita membaca buku, semakin banyak ide-ide ataupun kata-kata yang sering muncul. Terkait penemuan ini biasanya untuk sesuatu yang baru ya, novelty. Kalau kita di bidang ilmiah ini biasanya dalam bentuk paper ataupun conference paper ataupun jurnal yang dimana hasil penelitian kita dalam laboratorium atau ketika kita dilapangkan dijiwantahkan dalam sebuah tulisan agar bisa dibaca oleh orang lain di seluruh dunia dan mendapatkan validasi bahwa tulisan kita itu bisa diterima. Kalau imajinasi ini juga imajinasi mungkin teman-teman atau Bapak Ibu semuanya punya imajinasi bahwa oh benar nggak sih cerita Sangkuriang, nah itu dituliskan dalam sebuah narasi tertulis itu. Karena kalau cerita-cerita fabel pada masa itu turun-temurun hingga saat ini variasi cerita jadi lebih banyak ya, jika tidak dituliskan dalam sebuah catatan atau tulisan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ide ketika kita menulis itu banyak sekali, dan ini nanti yang bisa menjadi step awal dalam menentukan tulisan kita itu mau ke arah mana ya, apakah tulisan itu lebih ke buku-buku ilmu pengetahuan, atau buku-buku non-fiksi, atau buku komik, atau dalam bentuk buku-buku cerpen atau kisah kasih ya pasang remaja, itu ditentukan oleh ide-ide yang kita keluarkan di awal tadi. Lalu untuk sharingnya saya langsung ambil studi case ya di sini biar Bapak Ibu ada gambaran bahwa mungkin oh ternyata saya selama ini dengan ide-ide saya ini tidak lanjut ke tahap tulisan, hanya sebatas di pikiran saya. Dan di sini saya coba